Halo sahabat, cerita mengubah hidup mama hidup. Selamat datang di tempat di mana kisah nyata yang penuh luka, keberanian, dan keajaiban hidup kembali untuk menginspirasi hati kita semua. Hari ini kami mengajak Anda menyelami sebuah kisah yang begitu dalam tentang Sari, seorang gadis sederhana yang terpaksa menikahi seorang bos jamu tua demi melunasi utang ibunya. Sebuah pernikahan yang lahir dari keterpaksaan, namun perlahan di balik luka dan air mata tumbuh menjadi cinta yang tak terduga. Dari rasa takut di malam pertama hingga menemukan makna sejati dari kehangatan penerimaan dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada usia rupa ataupun harta. Kisah ini akan membuktikan bahwa kadang-kadang cinta sejati tidak datang dalam bentuk yang sempurna, tapi justru bersemi dari ketulusan di tengah ketidaksempurnaan. Sebelum kita menyelami kisah yang menggetarkan hati ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda, share video ini ke teman-teman Anda yang percaya bahwa cinta sejati masih ada, dan subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai kisah luar biasa ini. Langit sore Jakarta tampak muram ketika Sari duduk di bangku tunggu rumah sakit menunduk dalam diam. Surat perjanjian di tangannya bergetar, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, namun hidupnya berubah hanya dalam hitungan jam. Seperti sebuah badai yang datang tanpa tanda menghantam seluruh dinding pertahanan yang ia bangun dengan susah payah selama ini. Ibu Rusmini, ibunya, duduk di sebelahnya dengan wajah yang penuh kegelisahan. Matanya sembab sesekali menarik napas panjang seolah berusaha mencari kekuatan yang entah di mana letaknya. Hutang mereka kepada rentenir lokal telah membengkak dan batas waktunya sudah habis. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi pilihan selain menerima tawaran terakhir yang disodorkan oleh Karim. Pengacara pribadi seorang pengusaha jamu kaya raya bernama Pak Dharma. Sari menatap ibu kandungnya, mencoba menemukan alasan untuk menolak untuk melawan. Tapi yang ia lihat hanya keputusasaan yang begitu dalam, ketakutan yang mengiris lebih tajam dari pisau manapun. "Aku tidak mau," bubisik Sari, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak mau menikahi lelaki yang lebih tua dari ayahku sendiri." Ibu Rusmini memejamkan mata, menahan air mata yang sudah diambang pecah. "Nak, kalau kamu tidak mau, mungkin kita semua akan berakhir di jalanan. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini satu-satunya cara." Kata-kata itu menghantam dada Sari seperti palu godam. Dalam sekejap semua impiannya runtuh. Ia bukan lagi gadis muda yang bermimpi membangun masa depan cerah. Ia hanyalah seorang anak perempuan yang harus menyelamatkan keluarganya meski harus mengorbankan seluruh harga dirinya. Malam itu, tanpa ada prosesi lamaran yang layak, tanpa ada pesta kecil atau senyum-senyum bahagia, Sari mengiyakan tawaran tersebut. Karim mengatur semuanya dengan cepat. Pernikahan sederhana diadakan di rumah Pak Dharma yang megah, namun terasa sunyi, hanya disaksikan beberapa saksi dan penghulu yang disewa secara diam-diam. Tidak ada gaun putih indah, tidak ada cincin berlian yang berkilau, hanya sebuah kebaya sederhana yang dipinjam dari tetangga dan sebongkah keberanian yang Sari paksa tumbuh di dalam dadanya. Pak Dharma, pria berusia lebih dari 60 tahun, berdiri di samping Sari dengan wajah yang sulit ditebak. Wajahnya dihiasi kerutan kehidupan, matanya tajam, namun juga menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Sari nyaris tak berani menatapnya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan pria itu dari dirinya. Apakah hanya tubuh mudanya, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia ketahui? Malam pertama datang seperti bayangan gelap yang menghantui. Sari duduk di tepi ranjang kamar pengantin mereka, jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin dan gemetar. Ia sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Ia mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, untuk rasa sakit, untuk penghinaan. Namun ketika Pak Dharma masuk ke kamar dengan langkah pelan, ia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri di ambang pintu mengamati Sari dengan tatapan yang dalam, lalu menarik napas panjang. "Kau tidak perlu takut, Sari. Aku tahu kau tidak menginginkan ini. Aku pun tidak menginginkan pernikahan seperti ini. Tapi hidup kadang memaksa kita melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan." Sari mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu dalam suara Pak Dharma yang membuat dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena empati yang tiba-tiba muncul. Pak Dharma kemudian mengambil bantal tambahan dan selimut tipis, lalu membaringkan dirinya di sofa panjang di sudut kamar. Malam itu tidak ada paksaan, tidak ada air mata tercekik. Hanya keheningan panjang yang penuh dengan rasa lega dan kelelahan.
Sari menatap sosok Pak Dharma yang tertidur di sofa. Tubuhnya tampak rapuh meski kekayaannya bisa mengguncang satu kota kecil. Untuk pertama kalinya Sari merasa bahwa mungkin di balik semua yang ia takuti, ada cerita lain yang belum sempat terungkap. Keesokan harinya, kehidupan Sari berubah sepenuhnya. Ia tinggal di rumah besar yang lebih terasa seperti museum daripada rumah pelayan datang dan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Setiap sudut rumah dipenuhi barang antik, lukisan mahal, dan keheningan yang berturat. Sari merasa seperti burung kecil yang dikurung dalam sangkar emas, kehilangan arah, kehilangan dirinya. Namun anehnya Pak Dharma tidak memperlakukan Sari seperti boneka pajangan. Ia tidak pernah memerintah dengan nada kasar, tidak pernah mempermalukannya di depan orang lain. Setiap pagi pria itu menyapa Sari dengan sopan, menanyakan kabarnya dengan tulus, dan memberi ruang sebesar mungkin agar Sari bisa bernapas. Hari-hari berlalu dan sedikit demi sedikit Sari mulai menyadari bahwa Pak Dharma bukanlah monster seperti yang ia bayangkan. Ia adalah pria tua yang kesepian, terluka oleh masa lalu yang penuh kehilangan. Ia kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu, tidak memiliki anak, dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian rumah megah yang kini terasa terlalu besar untuk satu jiwa. Sari yang semula hanya ingin bertahan kini mulai membuka matanya. Ia melihat bahwa mungkin di antara reruntuhan hidupnya sendiri, ia bisa menemukan alasan untuk bertahan, bukan karena terpaksa, tetapi karena ada seseorang yang juga berjuang dalam diam sama sepertinya. Dan di dalam keheningan rumah besar itu, sebuah ikatan perlahan mulai terbentuk. Bukan ikatan karena kontrak, bukan karena kewajiban, melainkan karena dua jiwa terluka yang menemukan kehangatan kecil di tengah dunia yang begitu dingin. Hari-hari setelah pernikahan itu mengalir perlahan seperti sungai di musim kemarau. Tidak ada badai, tidak ada gelombang besar, hanya arus tenang yang membawa Sari melewati realitas baru yang belum sepenuhnya ia mengerti. Rumah megah Pak Dharma yang dulunya terasa seperti penjara emas, kini perlahan berubah menjadi tempat di mana suara langkah kaki, tawa kecil, dan aroma teh sore hari mulai mengisi ruang-ruang kosong. Pak Dharma tetap menjaga jarak dengan Sari bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu beberapa luka butuh waktu untuk sembuh sendiri. Ia tidak pernah memaksakan kehadirannya. Setiap pagi, ia hanya mengucapkan selamat pagi singkat sebelum berangkat mengurus usaha jamu warisan keluarganya. Setiap sore ia membawa pulang oleh-oleh kecil, kadang-kadang sekotak onde-onde dari pasar tradisional, kadang bunga liar yang ia petik sendiri di perjalanan pulang. Semua itu diletakkan di meja ruang tamu tanpa banyak kata, seolah-olah itu adalah caranya meminta maaf. Karena telah menyeret Sari ke dalam dunia sepi miliknya, Sari memperhatikan semua itu diam-diam. Ia mulai mengenal ritme hidup Pak Dharma, mengenal caranya tersenyum kaku, setiap kali menyambut pelayan caranya berbicara sopan, namun penuh jarak, caranya memandang langit sore dari balkon lantai 2 dengan pandangan yang jauh, seolah mencari sesuatu yang hilang selamanya. Suatu sore ketika hujan turun rintik-rintik, Sari menemukan dirinya berdiri di ambang pintu ruang baca Pak Dharma. Di dalam pria itu duduk di kursi kulit tua membaca koran sambil mengenakan kacamata baca yang sedikit melorot di halpa hidungnya. Melihat Sari berdiri ragu-ragu, Pak Dharma meletakkan korannya, tersenyum ramah dan memberi isyarat agar Sari masuk. Sari melangkah masuk, duduk di kursi seberang tanpa banyak bicara. Untuk beberapa saat hanya suara hujan yang terdengar menciptakan irama lembut di luar jendela besar. Lalu entah dorongan dari mana Sari memberanikan diri bertanya, "Pak, apa Bapak tidak merasa kesepian tinggal di rumah sebesar ini?" Pak Dharma terdiam menatap Sari dengan sorot mata yang sulit diuraikan. Kemudian ia tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kesepian itu seperti udara di rumah ini, Sari, tak terlihat, tapi kau akan merasakannya meresap ke dalam kulitmu, ke dalam tulangmu, sampai akhirnya kau terbiasa dengannya. Sari menunduk hatinya mencengkerut mendengar jawaban itu. Ia merasa luka yang menganga di balik kata-kata sederhana Pak Dharma, luka yang mungkin lebih dalam dari semua kesedihan yang pernah ia alami. Malam-malam berikutnya, tanpa disadari, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tidak ada pembicaraan berat, hanya percakapan ringan tentang masa kecil Sari di kampung, tentang kenangan masa muda Pak Dharma saat membangun usaha jamu dari nol bersama mendiang istrinya, tentang resep-resep jamu rahasia yang diwariskan turun-temurun. Setiap cerita membawa Sari sedikit lebih dekat kepada sosok Pak Dharma, sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai bos kaya tanpa jara jiwa.
Sari belajar bahwa Pak Dharma bukan pria yang serakah, seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita klise tentang pengusaha tua. Ia adalah pria sederhana yang kehilangan segalanya. Istrinya, sahabat-sahabat lamanya, bahkan anak yang belum sempat lahir karena keguguran bertahun-tahun lalu. Semua itu membentuk tembok sunyi di sekeliling dirinya. Tembok yang lambat laun mulai retak sejak kehadiran Sari. Suatu malam saat listrik padam karena hujan deras, mereka duduk di teras depan menyalakan lilin kecil dan mendengarkan gemuruh hujan. Dalam kegelapan itu, Pak Dharma bercerita tentang malam saat istrinya meninggal dunia, tentang betapa ia merasa gagal, betapa rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar pergi. "Aku tidak mencari cinta lagi," Sari kata Pak Dharma pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Aku hanya ingin ada seseorang yang mau duduk di sebelahku saat dunia menjadi terlalu sunyi." Sari menatap Pak Dharma dalam diam. Di bawah sinar lilin yang redup, wajah pria itu tampak lebih tua, lebih rapuh. Ia sadar untuk pertama kalinya Pak Dharma menanggalkan semua lapisan perlindungan dirinya dan menunjukkan luka yang paling dalam. Dan di saat itu, Sari merasa sebuah ikatan halus mengikat mereka berdua. Bukan ikatan suami istri yang dipaksakan oleh perjanjian, tapi ikatan dua jiwa yang sama-sama terluka, sama-sama mencari tempat untuk berlabuh. Hari-hari berikutnya, Sari mulai membantu mengurus bisnis jamu keluarga. Ia belajar tentang berbagai ramuan tradisional, tentang tanaman-tanaman obat yang dulu hanya ia dengar dari cerita neneknya. Pak Dharma sabar mengajarinya, memperlakukan Sari bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra sejati. Perlahan Sari menemukan kebanggaan baru dalam dirinya. Ia bukan lagi gadis yang terpaksa menikah demi menyelamatkan keluarganya. Ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang memiliki makna. Mereka mulai menghadiri acara-acara komunitas bersama. Di sana orang-orang mulai melihat keakraban yang tumbuh di antara mereka bukan sebagai sesuatu yang aneh, tapi sebagai sesuatu yang indah dalam ketidaksempurnaannya. Banyak yang mulai menghormati Sari bukan hanya karena ia istri Pak Dharma, tapi karena kebaikan, kecerdasan, dan dedikasinya yang tulus. Sari tahu rasa cinta yang tumbuh di hatinya mungkin tidak seperti cinta muda yang bergelora penuh gairah. Ini adalah cinta yang matang, cinta yang diam-diam, cinta yang lahir dari rasa hormat, kekaguman, dan keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan. Dan setiap kali Pak Dharma menatapnya dengan mata lembut, penuh penghargaan, Sari tahu bahwa ia tidak lagi tinggal di rumah ini karena kontrak, ia tinggal karena ia memilih. Karena di dalam hati yang dulu penuh luka itu, kini tumbuh bunga kecil bernama cinta, pelan, tenang, tapi kuat menantang semua badai kehidupan. Hubungan yang perlahan tumbuh di antara Sari dan Pak Dharma membawa kehangatan baru ke dalam rumah besar itu. Namun seperti pohon muda yang mulai menumbuhkan tunas, selalu ada angin kencang yang datang menguji kekuatannya. Ujian bagi Sari datang dalam bentuk yang tidak ia duga dalam sosok pria bernama Mas Eko. Mas Eko adalah tangan kanan Pak Dharma sejak lama. Ia mengelola banyak urusan bisnis jamu, menggaiter keuangan, dan menjadi salah satu orang kepercayaan yang paling setia. Namun kehadiran Sari yang begitu tiba-tiba mengambil tempat di sisi Pak Dharma menimbulkan kegelisahan dalam dirinya. Ia melihat perubahan Pak Dharma yang kini lebih sering tersenyum, lebih terbuka, bahkan mulai membicarakan rencana masa depan yang tidak hanya tentang bisnis, tetapi tentang warisan, tentang keluarga. Pada suatu sore ketika Sari sedang memeriksa stok jamu di gudang belakang, Mas Eko datang menghampiri. Suaranya sopan seperti biasa, tapi nadanya mengandung ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. "Mbak Sari, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya sambil melirik sekeliling memastikan tidak ada yang mendengar. Sari mengangguk meletakkan buku catatan di tangannya. Ia mengikuti Mas Eko ke sudut taman kecil di belakang rumah. Tempat suara mereka bisa menghilang dalam desiran angin. "Saya tahu apa yang Mbak lakukan di sini," kata Mas Eko. Pelan, tatapannya tajam. "Saya tahu kenapa Mbak menikah dengan Pak Dharma. Semua orang tahu karena buana hutang." Sari menahan napas, dadanya terasa sesak. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semuanya sudah berubah, bahwa ia tidak lagi tinggal di sini karena paksaan. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Mas Eko melanjutkan, "Bapak itu baik, terlalu baik. Tapi jangan kira semua orang akan tutup mata kalau Mbak mulai menguasai semuanya. Ada banyak yang sudah lama menunggu bagian mereka." Sari menatap Mas Eko, berusaha memahami maksud di balik kata-katanya. Dan ketika ia sadar, rasa marah dan sedih bercampur menjadi satu. Mas Eko menuduhnya. Menuduh bahwa kehadirannya hanyalah kedok untuk merebut harta Pak Dharma.
Saya tidak butuh harta, Pak Dharma, jawab Sari dengan suara bergetar. Saya hanya ingin merawat dia, menemani dia. Mas Eko menghela napas panjang seolah kecewa. Semoga saja benar begitu, Mbak. Karena kalau tidak banyak orang yang tidak akan diam saja. Sari kembali ke kamarnya malam itu dengan kepala penuh gejolak. Ia tidak mengatakan apa-apa kepada Pak Dharma, tidak ingin membebani pria tua itu dengan kekhawatirannya. Namun benih ragu sudah ditanam. Setiap langkah, setiap senyuman yang ia terima dari orang-orang rumah kini terasa penuh kecurigaan. Beberapa hari kemudian ketegangan mencapai puncaknya. Pak Dharma memanggil Sari ke ruang kerjanya. Di sana di meja kayu besar berukir indah tergeletak setumpuk dokumen legal. Sari, kata Pak Dharma dengan suara tenang, aku sudah mengurus semua surat-surat ini. Kalau suatu hari aku pergi lebih dulu, semua ini akan menjadi milikmu. Sari menatap Pak Dharma, matanya membelalak. Tidak, Pak. Saya tidak mau, saya tidak menginginkan semua ini. Pak Dharma tersenyum tipis, matanya penuh kehangatan. Aku tahu, Sari, justru karena itu aku memilihmu. Bukan karena kau mengejar kekayaan, tapi karena kau tetap tinggal. Bahkan saat kau bisa saja pergi. Sari merasa air matanya menggenang. Ia ingin berbicara, ingin menolak, tapi hatinya penuh oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ada rasa syukur, ada rasa haru, dan ada rasa takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang melihatnya apa adanya tanpa syarat. Tapi tentu saja keputusan Pak Dharma tidak disambut baik oleh semua orang. Dalam beberapa hari bisik-bisik mulai beredar, pelayan mulai bersikap kaku. Beberapa staf lama mendadak mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan Mas Eko yang selama ini tampak loyal mulai menjaga jarak dan mengawasi setiap gerak-gerik Sari dengan mata penuh kecurigaan. Pada satu malam setelah jam operasional kantor tutup, Sari menemukan surat ancaman anonim yang diselipkan di bawah pintu kamarnya. Isi surat itu singkat tapi penuh racun. Keluar sebelum kamu menghancurkan segalanya. Tangannya gemetar saat membaca surat itu, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda. Kini dulu mungkin ia akan ketakutan, akan lari. Tapi sekarang Sari tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia punya Pak Dharma, ia punya alasan untuk bertahan. Keesokan paginya Sari menemui Pak Dharma. Ia memperlihatkan surat itu tanpa kata-kata. Pak Dharma membaca surat itu dengan mata yang perlahan mengeras. Ia meletakkan surat itu di atas meja, lalu menatap Sari dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa memisahkanmu dari rumah ini, Sari. Ini rumahmu sekarang, dan siapapun yang mencoba melukaimu, mereka harus berhadapan denganku. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh kekuatan, membakar habis semua ketakutan di hati Sari. Ia menggenggam tangan Pak Dharma, erat-erat merasakan kehangatan yang nyata, yang kuat, yang tak tergoyahkan. Mereka menguatkan satu sama lain di tengah badai. Mereka bertahan bukan karena kontrak, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tumbuh perlahan, namun pasti cinta yang tidak peduli pada usia, pada masa lalu, atau pada harta. Cinta yang hanya peduli pada satu hal, keberanian untuk tetap tinggal. Meski seluruh dunia berusaha memisahkan, dan malam itu saat Sari dan Pak Dharma duduk di beranda rumah mereka mendengarkan suara jangkrik yang bersautan di kejauhan. Sari tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah memilih jalannya. Jalan yang sulit, jalan yang penuh cobaan, tapi juga jalan yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya terasa benar-benar miliknya. Beberapa minggu berlalu setelah insiden surat ancaman itu, rumah besar yang dulu perlahan mulai terasa nyaman, kini kembali terasa berat oleh udara kecurigaan yang menggantung. Sari tetap bertahan, tetap tersenyum di samping Pak Dharma, tetap berusaha memperbaiki hubungan dengan para pekerja rumah. Walau dalam hati, ia tahu tidak semua dari mereka menginginkan kehadirannya. Namun badai terbesar yang menghantam hidupnya kali ini tidak datang dari luar, melainkan dari seseorang yang darahnya sendiri mengalir dalam tubuh. Sari, ibu kandungnya, Ibu Rusmini. Pagi itu saat Sari sedang menyiapkan teh untuk Pak Dharma di ruang makan, pelayan memberitahu dengan suara canggung bahwa ada tamu menunggu di gerbang. Sari mengernyit, jarang ada tamu datang tanpa pemberitahuan, terlebih lagi mencari dirinya langsung. Dengan rasa penasaran yang bercampur waspada, ia berjalan keluar. Di balik pagar besi besar berdiri sosok kurus yang tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat ibunya sendiri. Ibu Rusmini berdiri dengan tas lusuh di tangannya, matanya cekung, wajahnya kotor oleh debu jalanan. Ada sesuatu dalam sikap tubuhnya yang membuat jantung Sari terasa berat. Ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terungkap.
Setelah beberapa detik hening yang panjang, Sari membuka pintu dan mempersilakan ibunya masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil berhadapan dalam diam yang mencekik. Sari menggenggam cangkir teh di tangannya, erat-erat mencoba menahan gejolak perasaannya. Bu kenapa datang tanpa kabar, tanyanya, akhirnya berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ibu Rusmini menunduk jari-jarinya meremas ujung kain bajunya. Ia tampak ragu seperti seseorang yang tahu bahwa kata-kata yang akan keluar dari mulutnya akan menghancurkan sesuatu yang rapuh. Maafkan Ibu, Sari gumamnya lirih. Ibu tidak datang untuk meminta bantuan. Ibu datang untuk mengaku. Sari menahan napas. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan sekadar tentang hutang, bukan tentang kesulitan ekonomi biasa. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam. Dulu saat ibu meminta kamu menikah dengan Pak Dharma, ibu tidak jujur sepenuhnya, lanjut Ibu Rusmini, suaranya bergetar. Hutang itu sebagian besar bukan untuk pengobatan, ibu bukan untuk rumah, tapi untuk seorang pria. Sari memandang ibunya dengan mata membelalak, hatinya terasa seperti disayat. Seorang pria. Maksudnya Ibu Rusmini mengangguk, pelan air matanya mulai mengalir di pipinya yang cekung. Ibu jatuh cinta lagi, Sari. Ibu dipermainkan. Ia menjanjikan akan menikahi ibu, akan membawa kita hidup lebih baik. Tapi dia hanya memperalat ibu untuk mengambil uang untuk membayar hutangnya sendiri. Dan saat semua uang habis, dia pergi. Ruangan itu berputar di sekitar Sari. Dunia yang baru saja ia bangun dengan susah payah terasa runtuh sekali lagi, kali ini dari tangan orang yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Ia merasa ditipu bukan hanya oleh orang asing, tetapi oleh darah dagingnya sendiri. Jadi semua ini, semua pengorbananku untuk orang yang bahkan bukan keluarga kita. Suara Sari terdengar datar dingin, lebih karena ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Ibu Rusmini menutupi wajahnya menangis terseduh-seduh. Maafkan Ibu Sari, Ibu bodoh, Ibu buta. Ibu hanya ingin merasa dicintai lagi. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, ibu ingin sekali ada yang memandang ibu lagi. Dengan mata penuh cinta, Sari berdiri. Perlahan punggungnya tegang. Ia berjalan ke jendela memandang keluar ke taman tempat ia dan Pak Dharma sering duduk bersama. Dunia di luar tampak tetap biasa-biasa saja, seolah tidak peduli pada badai yang kini mengamuk di dalam dirinya. Pak Dharma masuk ke ruangan tanpa suara. Ia melihat Ibu Rusmini yang menangis, melihat Sari yang berdiri membelakangi mereka. Dalam sekejap ia mengerti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa, Sari? Tanyanya lembut. Sari berbalik, perlahan matanya berkaca-kaca. Dengan suara nyaris berbisik ia berkata, Ibu mengaku, Pak, semua ini terjadi karena kebodohan beliau. Bukan demi keluarga, bukan demi kami, tapi demi seorang pria. Pak Dharma mendekat, meletakkan tangannya di bahu Sari dengan lembut. Ia menatap wajah wanita pada waktu melihat betapa keras. Sari berusaha menahan luka yang baru terbuka. Aku sudah menduga ada sesuatu, kata Pak Dharma pelan. Tapi itu tidak penting lagi, Sari. Yang penting adalah kamu di sini sekarang. Kamu bertahan. Kamu tidak menyerah bahkan ketika kamu tahu semua alasanmu hancur. Sari menunduk, air matanya menetes ke lantai marmer yang dingin. Ia merasa hancur tapi juga merasa anehnya bebas. Bebas dari ilusi bahwa ia butang segala giung kepada masa lalu. Kini jika ia memilih untuk tetap tinggal di sisi Pak Dharma, itu akan menjadi pilihannya sendiri tanpa beban, tanpa paksaan. Pak Dharma membungkuk sedikit, mengangkat dagu Sari dengan lembut. Lihat aku, Sari, aku tidak pernah menikahimu karena alasan orang tuamu. Aku menikahimu karena aku melihat dirimu, keteguhanmu, hatimu. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi kalau kamu mau tetap tinggal, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membalas keberanianmu. Sari mengisak, pelan tubuhnya bergetar. Dalam satu gerakan, ia memeluk Pak Dharma, erat-erat membiarkan semua rasa sakit, semua kemarahan, semua kesedihan mengalir keluar. Ia menangis bukan lagi sebagai seorang anak yang ditipu, tetapi sebagai seorang wanita yang akhirnya memilih jalannya sendiri. Ibu Rusmini menyaksikan semua itu dari sudut ruangan, menangis dalam diam, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau cinta palsu, kepercayaan dari putri satu-satunya. Sore itu, ketika matahari perlahan tenggelam di balik dinding rumah besar itu, Sari membuat keputusan. Ia memilih untuk tinggal. Bukan karena hutang, bukan karena belas kasihan, bukan karena keterpaksaan, tapi karena cinta. Cinta yang tumbuh perlahan dalam diam, namun begitu kuat hingga mampu menghapus semua luka lama.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa bebas, benar-benar bebas. Beberapa minggu setelah semua rahasia kelam terungkap, hidup di rumah besar itu mulai menemukan irama baru. Bukan lagi irama semu yang dipenuhi kecanggungan atau ketakutan, melainkan irama hangat yang perlahan tapi pasti menumbuhkan rasa damai dalam setiap sudut ruangan. Sari yang dulu datang dengan beban hutang dan ketakutan kini berjalan di lorong rumah itu dengan langkah yang lebih ringan. Lebih pasti Pak Dharma memperlakukan Sari seperti seorang ratu. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena cinta dan rasa hormat yang tumbuh semakin dalam. Ia tidak lagi melihat Sari sebagai gadis muda yang dikorbankan oleh nasib, melainkan sebagai wanita tangguh yang memilih untuk bertahan. Memilih untuk mencintai tanpa syarat, bahkan setelah semua kebohongan terungkap. Suatu sore yang cerah saat Sari sedang menyiram bunga di taman belakang, Pak Dharma menghampirinya dengan membawa sebuah buku tua berbalut kulit. Senyumnya mengembang, keriput di wajahnya semakin menonjol, tetapi matanya bersinar seperti mata seorang pemuda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. "Apa ini, Pak?" tanya Sari sambil menyeka keringat di dahinya. Pak Dharma menyerahkan buku itu kepadanya. "Ini buku catatan impian istriku dulu. Ia bermimpi membangun sekolah kecil di sini untuk anak-anak yang kurang mampu. Tapi sebelum sempat terwujud, dia sudah pergi." Sari membuka buku itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada gambar-gambar sederhana. Sketsa bangunan kecil, catatan tentang kelas-kelas, membaca, taman bermain, dan ruang belajar. Setiap halaman dipenuhi harapan yang tertunda terkubur bersama kepergian sosok yang dulu dicintai Pak Dharma. "Aku ingin mewujudkan impian ini, Sari. Tapi kali ini aku tidak mau sendirian," kata Pak Dharma, suaranya bergetar. "Aku ingin membangunnya bersamamu. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan." Sari menutup buku itu dengan lembut. Hati ini berdebar bukan karena ragu, melainkan karena keyakinan baru yang mulai berakar di dalam dirinya. Ia tersenyum mengangguk pelan. "Kita wujudkan bersama, Pak." Dan begitulah dalam bulan-bulan berikutnya proyek kecil mereka dimulai. Dengan sisa tabungan Pak Dharma dan sedikit dana tambahan dari hasil usaha jamu, keluarga mereka membangun sebuah sekolah sederhana di lahan kosong di belakang rumah. Namanya dipilih dengan penuh cinta, Sekolah Harapan Sejati. Nama yang mewakili perjalanan hidup mereka sendiri. Anak-anak dari desa-desa sekitar mulai berdatangan. Ada yang bertelanjang kaki, ada yang membawa buku usang, ada yang datang dengan mata penuh rasa ingin tahu. Sari mengajar mereka membaca dan menulis, mengajarkan mimpi-mimpi kecil tentang dunia yang lebih luas. Pak Dharma meski usianya tak lagi muda tetap datang setiap hari, duduk di kelas kecil itu, menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan dan harapan. Di sela-sela aktivitas sekolah, Sari dan Pak Dharma juga mengembangkan usaha jamu tradisional mereka. Mereka memperkenalkan inovasi baru jamu sehat untuk anak-anak, minuman herbal yang disukai semua usia. Dengan nama baru Jamu Sejati, usaha berai perlahan berkembang, membawa semangat baru tidak hanya untuk keluarga kecil mereka, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Suatu malam setelah seharian sibuk mengurus sekolah dan usaha, Sari dan Pak Dharma duduk berdua di beranda. Di hadapan mereka langit malam bertabur bintang dan udara membawa wangi tanah basah yang menenangkan. Pak Dharma menggenggam tangan Sari, tangan yang dulu gemetar saat pertama kali mereka bertemu, kini terasa hangat dan kuat. "Terima kasih, Sari," bisiknya. "Terima kasih sudah tinggal, terima kasih sudah percaya." Sari menatap pria tua itu, hatinya penuh rasa haru. Ia tahu bahwa cinta mereka bukan cinta seperti dalam cerita dongeng. Tidak ada pesta mewah, tidak ada janji-janji agung. Cinta mereka tumbuh dari puing-puing luka, dari keberanian untuk tetap bertahan ketika dunia memaksa mereka menyerah. "Aku yang seharusnya berterima kasih." "Pak," jawab Sari pelan. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan, memberiku rumah, memberiku cinta yang tidak pernah aku buatan, tidak pernah aku duga akan kutemukan." Pak Dharma tersenyum lalu perlahan berlutut di hadapan Sari, mengambil sebuah cincin sederhana dari saku bajunya. Bukan berlian mahal, bukan permata mengilap. Hanya sebuah cincin emas polos dengan ukiran kecil berbentuk daun jambu, simbol dari usaha dan kehidupan baru yang mereka bangun bersama. "Maukah kamu kali ini benar-benar menjadi istriku? Bukan karena kontrak, bukan karena hutang, tapi karena pilihanmu sendiri?" tanya Pak Dharma, suaranya bergetar penuh harap. Sari menahan napas, air mata mengaburkan pandangannya. Ia mengangguk cepat lalu tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan.
Ya aku mau, 1000 kali aku mau. Malam itu, di bawah taburan bintang, mereka bertunangan. Sekali lagi bukan karena dunia menuntut mereka, tapi karena hati mereka memilih satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, sebuah syukuran kecil digelar di halaman sekolah. Harapan sejati anak-anak menyanyikan lagu-lagu ceria para tetangga, datang membawa tumpeng dan hidangan sederhana. Tidak ada gaun pengantin putih, tidak ada dekorasi mewah, hanya ada senyum tawa dan doa yang tulus. Pak Dharma dan Sari berdiri berdampingan mengikat janji mereka sekali lagi, kali ini di hadapan keluarga kecil yang mereka bangun bersama anak-anak, yang mereka ajari para pekerja, yang kini menjadi sahabat, dan komunitas yang mereka bangun dengan cinta. Dalam pidatonya, Sari berkata dengan suara bergetar, "Cinta sejati bukan tentang kemewahan, bukan tentang kesempurnaan. Cinta sejati adalah tentang keberanian, memilih satu sama lain setiap hari, bahkan ketika dunia berkata itu mustahil." Pak Dharma menggenggam tangan Sari erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dan di dalam hatinya ia tahu perjalanan hidupnya meski penuh luka, akhirnya sampai di tempat yang paling indah. Rumah di dalam hati seseorang yang memilih untuk tetap tinggal. Malam itu di bawah langit penuh bintang dengan suara tawa anak-anak mengisi udara. Sari dan Pak Dharma menatap masa depan mereka bersama. Masa depan yang mungkin tidak sempurna, penuh dengan tantangan baru, tapi juga penuh dengan keyakinan, harapan, dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Karena mereka tahu pada akhirnya kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang dunia berikan, tapi dari keberanian untuk saling menggenggam tangan melewati badai dan tetap memilih satu sama lain setiap hari selamanya.